selanjutnya mulai dari tujuan ya. Jadi praktek pertama kita PKKJ di dalam masa pandemi ini kita coba membuat proyek yang bisa kita produksi massal dan bisa kita jual baik secara offline maupun secara online. Jadi kita rencanakan produk yang berkualitas. Nah, di tujuan nomor 1 ini menerapkan proses kerja pembuatan prototipe. Prototipe itu tipe bentuk barang jadinya seperti apa? Itu kita desain. Ya. Nah, itu yang kita tawarkan nanti dan menjadi bagian dari proposal. Nah, supaya jelas suara saya buka sedikit ini. Untuk aja pakai. Kemudian yang kedua, kita akan merencanakan desainnya dengan program software IJEL di komputer ini. Nanti setelah ini dinyalakan. Ya. Setelah itu, ya, kamu nomor 3 membuat jalur PCB-nya. Nah, desain dulu rangkaiannya di IJEL, mulai dari rangkaian sampai nanti jalur. Ya. Setelah jalur nanti di print. Karena printer laser kita ada bermasalah, dan gearnya kita sudah habis, ya gearnya juga ada masalah. Nanti di print pakai ini saja dan dipindahkan pakai kertas karton biasa dulu. Ya. Tapi kalau pakai ini, pakai printer laser, kita ada kertas transfer PCB yang itu gampang sekali dipindahkan. Karena ini bermasalah, kita pakai printer 310 nanti. Oke. Nah, nanti kita memproduksi ini. Barangnya ini yang sudah dibuat oleh kelompok berapa ini kemarin kita? Kelompok B, Pak. Nah, ini prototipe ini masih belum apa namanya, dia rangkaiannya sudah bekerja tapi belum seperti lampu taman gitu kan, dan tinggal membenahi ini. Ya, bahwa ini sudah bekerja rangkaiannya. Oke. Nah, teori singkatnya nanti kamu bisa baca-baca. Ya. Itu apa itu rangkaian utamanya adalah SCR. Rangkaian kontrolnya di sini menggunakan SCR. Apa itu SCR? Silicon Control Rectifier. Bentuknya yang ini yang bentuk transistor ini yang hitam ini. Ya. Ini yang SCR. Ini yang mengontrol lampu ini. Hijau tahu matinya nanti. Dia tukang matikan ini. Terus ini bekerja berdasarkan deteksi dari sensor ini yang LDR. Nah, sensornya ini. Ya. Ini yang menyensor. LDR itu singkatan dari apa? Coba lihat di sini. Light resistor. Apa maksudnya? Light cahaya. Depend itu akan berubah, akan terpengaruh gitu, oleh cahaya. Yang berubah apa? Resistansinya. Berarti ada perubahan nilai akibat dipengaruhi cahaya yang ini. Nah, kalau kena cahaya dia nilai tahanannya besar atau kecil, nanti kamu buktikan pakai multimeter. Enggak aneh sayo barang nilai tahanan di kaki itu kalian ukur nih. Ya, bisa kan? Jadi sayo barang kamu jadinya. Jadi nilai itu dipengaruhi turun naiknya deh cahaya. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, nampak kalian orang PT yang listrik dia pagi mati lampu aduh. Hah? Kalau itu banyak petugas PLN baru. Itu kan yang listrik juga bisa amalat yang listrik pasar. Dan itu yang mematikan ini. Di tiang-tiang listrik itu. Paginya mati, senjol ini kok yang berjasa. Sehingga banyak pegawai PLN bisa dikurangi kan? Gara-gara LDR. Itu contoh. Tadi kalau kita di elektronika industri ini banyak yang bisa kita pakai. Banyak, ya. Oke, jadi itu komponen utamanya. Kamu perhatikan rangkaiannya. Nah, nih. Dioda di sini BR ini kebetulan saya ambil kemarin dioda brick. BR itu singkatan dari brick. Dioda brick ini sebenarnya udah jadi, tinggal keluarnya kakinya 4. Kaki AC input 2. Kan kaki plus 1, kaki min 1 gitu. Tapi ini kita ganti tadi dengan apa? Dioda 1N4007. Ini yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam nih. Nih. Ya, dioda biasa. Diganti dengan dioda biasa. Jadi kamu menggambarnya nanti dengan dioda biasa. Oke ya. Kemudian
ini simbol dari lampu. Lampu inilah sebagai beban atau yang dikendalikan oleh SCR. Ini SCR. SCR itu kakinya 3, cuma namanya tidak sama dengan transistor lagi. Kalau transistor apa kakinya? Basis, kolektor. Kalau di SCR anoda, katoda, gate. Kita bro, gate. Gate. Jadi anoda, katoda, gate. Oke. Nah, arus akan mengalir dari anoda ke katoda ini nanti apabila gate ini diberi tegangan. Itu cara kerja kayak ini. Jadi kalau misalnya LDR ini dalam kondisi kena cahaya, berarti nilai tahanannya rendah, turun nanti. Boleh kamu buktikan itu dengan multimeter. Kalau nilai tahanan ini turun, maka tegangan di gate ini digroundkan ke bawah. Karena gate tidak dapat tegangan, otomatis lampu mati karena tidak mengalir arus dari anoda menuju katoda. Nah, itu cara kerjanya. Paham ya? Paham? Kalau hari malam atau sore, LDR ini tahanannya mulai naik. Begitu gelap, nah maka nilai tahanan R-nya ini besar. Karena sudah membesar, otomatis arusnya pergi ke gate lagi, bukan ke ground lagi arusnya. Pergi dia ke gate. Nah, dipicunya gate tuh. Begitu gate dapat tegangan, maka arus mengalir dari anoda ke katoda. Nah, berarti ini saklarnya menjadi on, ya kan? Kalau saklar on, bagaimana dengan lampu? Nah, itu cara kerjanya. Paham? R1, R2, R3 ini adalah pembagi tegangan, voltage divider. R1 dengan R3 ini R pembagi tegangan. Coba kamu hitung nanti, ya ini kamu hitung nanti berapa tegangan di titik ini, sekarang di pertemuan antara R1, R2, R3 nya. Bisa nggak kamu hitung pakai hukum Ohm? Bisa? Berapa tegangan di sini? Kalau saya menghitung kemarin di sini sekitar 1,25 volt. Sementara yang masuk di sini ini langsung tegangan AC 220 disearahkan menjadi di sini VDC. Dari VAC menjadi VDC bisa? Akan ada rumus matematikanya. VDC sama dengan berapa VAC. Nah, berapa tegangan di sini? Ukur nanti. Katakanlah di sini tegangan 200 volt, ya kan? Ini DC-nya tegangan tinggi ya. Kalau hati-hati nanti kalau sudah dicolok ini ke listrik, ini tidak boleh kamu pegang-pegang lagi rangkaiannya. Karena ini semuanya DC-nya masih mengandung AC, DC plus gitu, ya. Karena puncak-puncak positif yang ini dilewatkan oleh delta ini, puncak yang di bawah dilewatkan oleh delta ini. Jadi di sini DC-nya masih DC punya ripple istilahnya, bukan DC murni seperti baterai. Kalau baterai DC-nya betul-betul garis lurus. Kalau di lampu ini DC-nya masih DC di puncak-puncak positif, jadi masih ada puncak-puncaknya. Kan sudah belajar penyiaran gelombang penuh kan? Ini adalah sistem penyiaran gelombang penuh. Jadi satu siklus itu nanti ini kan harus AC bolak-balik gitu kan? Nah, bolak-balik terus-menerus continue. Nanti oleh dioda green, ya, kan ada kamu ganti ini dengan dioda 1N4007, ya. Nah, ini kan positif di sini, negatif, ini negatif. Ini kita hubungkan dengan AC. Ini masuk AC. Ketika ini puncak positifnya lewat, berarti ini dapat positif, ini negatif, maka di sini keluar puncak satu. Saya katakanlah ini puncak A. Terus ini A, ini B, A lagi gitu ya, B. Nah, ketika puncak B di sini, maka ini menyumbat, nah ke sini lewat, berarti ini negatif, sehingga ini tidak ada puncaknya, kosong. Tetapi pada saat yang bersamaan, ini B-nya negatif, maka ini yang aktif lagi sehingga puncak-puncaknya seperti ini. Nah, DC tetapi membentuk AC. Jadi belum DC murni. Nah, seperti ini yang keluar di sini. Ya, di keluar dari sini. Nah, di titik ini. Seperti itu gelombangnya.
Jadi belum DC murni, DC tapi masih ada ripple, seperti ripple kerut-kerut gini. Nah, kalau dikasih nanti kapasitor di sini, nah baru dia DC murni. Misalnya ditambah kapasitor dari sini ke bawah, filternya, nah baru hilang ini. Maka ini nanti akan menjadi seperti ini, terus lagi, hilangnya sebelah bawah. Nah, itu udah DC yang mendekati murni, dia walaupun ada sedikit kerut. Ya. Tapi di sini kita menggunakan DC yang bagian plus-plusnya saja, ya kan? Berarti yang keluar VP nanti. Di sini VAC atau V efektif dirubah menjadi VP, V peak atau bagaimana? Berapa rumusnya di sini? Berapa tegangan di sini? Apakah tetap 220 sini? Gunakan pelajaran matematiknya lagi. Berubah dari V efektif menjadi V puncak ke puncak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang cara kerja rangkaian ini? Mengenai voltage divider tadi, ini R berapa tadi? Katakanlah di sini tegangan tadi 200 volt VDC. Ini nilainya 820 K. Di bawah ini berapa tegangannya? Berapa nilai tegangannya? 4K7. Nah, berapa tegangan di sini? Katakanlah di sini VP saya buat di sini. Nah, tadi sudah VP juga. VGAT lah, ya. VGAT tegangannya akan dikirim VGAT. VG sama dengan R ini. Ini R berapa tadi? Ini R1. Ini R2 ini 3K3 ya, tolong diperbaiki. Di sana mungkin tertulis 33K, itu dirubah jadi 3K3. Jadi tegangan VG sama dengan R3 ya, R3 per R1 ditambah R3 dikali tegangan di sini. Kalau ini katakanlah VDC, maka dikali dengan VDC. Bisa kita dapat tegangan VG ini. Kamu kan tinggal masukkan rumus ini 820K per 820K ditambah 4K7. Dah, buang saja KK-nya ini. Jadi berapa? 820 per 827, 824, ya kan? 824,7 kali 200. Dapat tegangan di sini nanti. Dapat tegangannya di sini. Nah, kemudian di sini bisa lagi di drop lagi pakai ini. Ya. Anda ini akan mengurangi juga ada tahanan arus yang dibatasi ke sini. Nah, baru nanti di sini kita tambah lagi R-nya LDR. Nah, dihitung lagi berapa tegangan di sini. Kalau dapat tegangan siko bisa enggak jadi? Bisa kan? Itu tahanan iko per jumlah iko tambah iko, nah itu tegangan di sini. Coba. Oke, ada pertanyaan? Nanti kamu coba hitung ya. Coba hitung 820K dan 4K7. Ya, 4. Oh, ini salah ini. Sebentar. R3 di atas dulu. R3 per R1 ditambah R3. Jadi ini 4K7 per 820 tambah 4K7. 4,7 per 824, nah coba dicari 4,7 per 824 dikali 200 gitu. Itu sekitar 1, di sana. Kalau saya hitung ya. Ini membuktikannya nanti itu dikoreksi ya. Jadi mencari tegangan di sini, R yang di bawah ini juga dulu ditulis di sini. R3 per R1 ditambah R3 dikali VCC. Ya dikoreksi ya. Ya terbalik. Jadi R3 ini per jumlah ini tambah ini ya, kita tegangan di sini. Kalau kita mencari tegangan di sini, berarti tegangan di LDR, nilai tahanan ke LDR ditambah nilai tahanan ini tambah LDR, kali tegangan di sini lagi.
Kalau di sini dapat tadi misalnya saya buat 1,25 volt, ya kan? Nah, tinggal ini lagi. Sehingga di sini nanti kalau kurang dari kecil dari 0,7 ya tegangan di sini, gate-nya mati. Tapi besar dari 0,7 di sini nanti trigger ke gate ada. Maka harus mengalir dari anoda ke anoda lampu itu. Nah, tuh. Jadi karena nilai ini pada malam hari besar, akibatnya tegangan ini pergi semuanya ke gate. Tapi pada siang hari nilainya ini bisa mencapai 10 ohm. Kalau siang hari lagi terang-terangnya, boleh kamu senter nanti senter apa itu sebelum dipasang, coba senter, coba ukur pakai multimeter, barang-barang gitu nanti. Coba aja ya, lagi multimeter. Jadi kalau siang hari kalau ini nilainya 10 ohm, otomatis tegangan di sini yang 1 koma tadi langsung ke ground ya, sehingga di sini menjadi 0. Gitu. Kalau gate dapat 0, maka anoda katodanya tidak akan mengalirkan arus. Gate lebih besar saja dari 0,65 di gate itu, maka mengalir arus dari anoda ke katoda. Maka lampu ini akan ya. Nah, itu rahasianya. Atau nanti bisa juga bikin lilin elektronik, bisa juga kamu nih untuk nakut-nakuti orang kampung kalian. Tuh, boleh tuh lilin elektronik. Tadu nyawa anak elektronika industri. Kalian cari besok suruh kita mau dulu sapu serang, setabung serang. Habis itu pasang baterai 3 buah dalam dua tuh, baterai ABC atau FRD gitu. Nah, pasang lilin itu. Atau lampu gue, dia tes sekali tak lewat. Lampu gua. Kau dah tes sekali kau bulu ke bawah. Kau di bawah lampu kau pasang yang tu rasio. Nah, biar pi. Kan kalian merokok saudara. Isi misalnya pi macam ada apa bayangkan atau pakai pi dah. Di lampu, kau di lampu Kalau bisa kalian jadi dukun di kampung. Kalau saya, bantuan kalian kamu isu. Kalau banyak orang datang ke pemberpik ke kalian. Karena bisa menyalakan lampu listrik hanya dengan korek api, ya kan? Ya. Itu korek api. Atau jesiulan bisa juga ya. Nah itu ya. Itu sensornya sensor mikrofon atau pasang nanti. Tahu ikon akan apa? Nah, di lampu. Coba tambah banyak pasien kalian tuh. Dan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kamu nyalakan komputer, buat rangkaian ini. SCR-nya nanti kamu lihat di kelompok tiristor ya. Ya. LDR-nya kemarin di mana Bu Tika? Ini kelompok C melanjutkan yang kemarin, yang belum selesai ya, yang belum tuntas. SCR di tiristor, add dari kelompok tiristor. Kelompok C berapa orang hadir sekarang? 5 orang. Ini yang LDR itu kodenya B1060_23. Ini kelompok D harusnya berapa orang nih Bu Tika? 1, 2, 5 orang. Ada pakai spasi dan